Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Semuanya baik dan luar biasa, amin. Siap memuliakan nama Tuhan, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Ucapan syukur kami yang terdalam Tuhan. Kesempatan yang indah ini di mana pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau. Layakkan kami lebih lagi Tuhan. Dan setiap kami boleh datang membawa hati yang haus lapar akan Tuhan, membawa hati yang rindu akan Tuhan, sehingga kami semuanya akan mengalami jamahan Tuhan, akan mengalami lawatan Tuhan, dan kami mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami semuanya, biarlah kami bisa benar-benar fokus pada hati kehidupan kami, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang suci, suci Tuhan. Haleluya. Suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Segala pujian bagi Engkau Tuhan, segala pujian bagi-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 Kau kudus tersungguh di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat
surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan segala pujian. Yesus Tuhan, nafasku muliakanmu. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan namamu. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Syukur kepadamu Tuhan. Kami sembah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Kau layak terima pujian, Kau layak terima pengagungan. Kami sembah Kau Allah yang kudus. Hosana, Hosana. Besar kasih setiamu Tuhan, besar anugerahmu Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Haleluya. 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 Sharayara baba baba dagayamu. Shikirala bala 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 dagayamu. Yarala bala 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 dagayamu. Shikirala bala 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 dagayamu. Shikirala baba 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 dagayamu. Shikirala yarala baba baba dagayamu. Haleluya. Haleluya. Shikirala yarala baba 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 dagayamu. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau Allah yang sungguh baik Tuhan. Yesus namanya, mulialah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Suci, sucilah Engkau Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, diagungkan nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Shana ya rala bala 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 dagayamu. Kirala bala 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 dagayamu. Shigere la bala 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 dagayamu. Kirere la bala 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 dagayamu. Kirere la dagayamu. Shigere la ya rala baba 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 shira ya rala dagayamu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Sucilah Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami agungkan, muliakan nama Yesus. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Dialah yang bernapas memuji-Mu. Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku
bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Bawa hidup kami, bawa seluruh hidup kami untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan you are holy, 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 holy is the you are holy, holy, holy is the you are holy. Engkau kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, Engkau kudus. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan, suci, sucilah Engkau Tuhan, Yesus Kristus Raja alam semesta. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan, surga bumi menyembah-Mu Tuhan, dan setiap kami pun akan memuji menyembah Engkau Tuhan. Setiap kami sampai seumur hidup kami akan terus memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Raja di atas segala raja, Raja yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang meriah.
Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan berkemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Dia ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Tuhan, nyatakan kerajaan-Mu tetap selamanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Katakan satu hati. Nyatakan kerajaan-Mu tetap selamanya. Meriah buat Tuhan kita. Dunia yang menghancurkan Amin. dan membebaskan. Siap. Kaulah raja atas dunia yang menghancurkan tubuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak pada kemenangan. Tuhan percaya dan memerintah untuk selamat. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kami mau terus bersorak memuliakan Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Bersyukurlah kepadanya bahwa Ia sangat baik dalam hidup kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan
rajaku. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, masmur dan keselamatanku, yang menolongku, yang di atas segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir, amin. Kita percaya ada kemenangan di tempat ini, ada keajaiban, ada kedahsyatan Tuhan di tempat ini. Pada saat Tuhan hadir, pada saat Tuhan bertata di atas puji-pujian, segala yang terbaik Tuhan nyatakan atas umat di tempat ini. Tuhan, Engkau luar biasa di tempat ini, Engkau dahsyat di tempat ini Tuhan. Kami mau datang Tuhan, merendahkan diri lebih lagi di hadapan-Mu, memuji menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan bersama, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan
iman bersama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas itu menyertai dalam setiap hidup kami, menjamah setiap hidup kami Tuhan. Amin. Kau nyata di sini Tuhan. Kemenangan. Amin. Terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami menghampiri tata kudus-Mu Tuhan. Karunia-Mu Bapa, kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sambil bangkit berdiri katakan, ku yakin. Amin. Kau hadir di sini Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Amin. Ku yakin Tuhan. Ku yakin kemenangan ada di tempat ini Tuhan. Rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan. Yakin Kau nyata di sini.
pagi hari ini Tuhan. Kemenangan terjadi di hari sembah Tuhan. Anugerah-Mu tercurah bagi kami pagi hari ini ya Tuhan. Tercurah anugerah Tuhan bagi kami. Sama setiap umat Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan bawa mengalami perjumpaan dengan-Mu, mengalami kelepasan, kelegaan, kebebasan, kemerdekaan. Mari katakan lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Mari angkat kedua tanganmu, rasakan Roh Allah bekerja di tengah-tengah kita pada pagi hari ini dengan kuasa dan keajaibannya yang tak terbatas. Dia berikan mujizatnya bagi kita terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ya Tuhan, terjadilah seturut kehendak-Mu atas setiap kami umat-Mu pagi hari ini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Kelepasan terjadi. Pemulihan terjadi. Terjadi. Sekali lagi, kemenangan terjadi di sini. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik. Lebih lagi buat Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara jauh melebihi yang dapat kami pikirkan dan doakan. Pagi hari ini mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan bekerja lebih lagi di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Nyatakan apa yang Kau ingin nyatakan bagi kami semua. Buat kami sungguh-sungguh percaya pagi hari ini bahwa Tuhan,
sanggup melawat dan menolong kami. Bahkan saat kami belajar, merenungkan, mendengarkan firman kebenaran, kami pun akan mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dengan ini kami siapkan kehidupan kami untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Tuhan kepada setiap kami. Kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Hal yang luar biasa. Saya merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tidak apa-apa saudara ya. Saya akan coba cepat saja karena saya rindu kita memberikan ruang dan kesempatan buat Tuhan lebih bekerja lagi di tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu Saudara, masih terkait dengan gereja yang tidak tergoncangkan. Kita akan belajar menjadi gereja yang tidak tergoncangkan, belajar dari jemaat di Tesalonika, dari 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10 saya baca buat saudara 6 sampai 10. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Maaf saudara ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tesalonika ini punya kehidupan yang luar biasa. Kenapa? Dikatakan oleh firman Tuhan dengan jelas mereka itu menjadi teladan. Teladan mereka tidak hanya di Makedonia dan Akaya, itu sebuah wilayah, sebut saja kalau kita membayangkannya supaya gampang, adalah sebuah semacam wilayah provinsi, kira-kira seperti itu. Jadi saudara bisa bayangkan kalau itu ada di Jawa Tengah ini, ya sekira-kira seluas itulah keterkenalan, kesohoran, kalau saya boleh pakai kata itu walaupun mungkin kurang tepat, tapi intinya bahwa jemaat Makedonia, jemaat lokal Makedonia atau jemaat lokal Tesalonika, keteladannya itu bisa kedengaran sampai ke seluruh satu provinsi, kira-kira seperti itu membayangkannya. Nah, cuma luasnya kan yang tidak sama barangkali antara Jawa Tengah dengan Makedonia, Akaya. Bahkan kalau dikatakan ayat yang ke-8, tidak hanya di wilayah Makedonia dan Akaya, tapi ke semua tempat tersiar kabar tentang iman mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah teladan itu membutuhkan tahan uji. Artinya bahwa apa yang disebut sebagai keteladanan itu sudah melewati ujian waktu yang cukup panjang. Orang yang hidupnya baik dan benar hanya dalam kurun waktu 5-10 tahun, katakanlah begitu, dan selebihnya dari usianya yang masih panjang itu dilaluinya dengan hidup yang kurang berkenan kepada Tuhan, tentu tidak akan bisa disebut menjadi teladan yang benar atau teladan yang baik. Tapi kalau sebuah jemaat, sebuah gereja bisa disebut menjadi teladan, itu karena melalui proses uji waktu yang cukup panjang. Artinya apa? Bahwa dalam kurun waktu yang begitu lama, hidup mereka tidak tergoyahkan, hidup mereka tidak luntur, hidup mereka tidak mengalami kegoncangan. Jadi kalau saya pakai istilah tema kita, mereka itu gereja yang tidak tergoncangkan. Buktinya mereka bisa jadi teladan, dan sekali lagi untuk bisa disebut menjadi teladan telah mengalami uji waktu yang cukup panjang, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa hanya dilalui dengan 5-10 tahun, tidak bisa. Kecuali itu kalau bicara perseorangan.
hidupnya cuma 10 tahun gitu kan saudara ya. Dalam 10 tahun itu hidupnya baik, wah dia jadi teladan, bisa. Tapi kalau ini bicara gereja lokal, enggak bisa kan. Hanya 5-10 tahun kemudian orang bisa mengatakan itu gereja yang menjadi teladan. Belum. Itu uji waktu yang cukup panjang. Nah berarti gereja di Tesalonika, jemaat di Tesalonika menjadi jemaat yang teguh, yang kokoh, yang tidak tergoncangkan. Sehingga kemudian mereka bisa menjadi teladan. Nah apa saja yang sebenarnya terjadi dalam hidup mereka, apa saja yang mereka lakukan, kita akan sama-sama lihat ayat yang ke-6. Kembali kita akan lihat ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dan sampai di situ dulu Bapak Ibu Saudara. Kamu menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Artinya bahwa jemaat Tesalonika itu hidup dalam ketaatan. Perhatikan kalimatnya jelas sekali. Penurut kami dan penurut Tuhan. Berarti ada dua pribadi di sini, kami dan Tuhan. Kami mewakili siapa? Jelas itu berarti para rasul, karena ini yang nulis Paulus. Paulus adalah rasul dan kemudian Paulus mewakili orang-orang yang sejawat dengannya, yaitu para rasul yang lain. Maka kemudian Paulus berkata kami, setidaknya mungkin kalau itu tidak 13 rasul bersama dengan Paulus, ya katakanlah para pemimpin-pemimpin rohani yang sudah ditunjuk pada waktu itu, pada masa itu sebagai pemimpin-pemimpin jemaat yang ada. Dan jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang taat satu pada pemimpin-pemimpin rohani. Itu yang hidupnya menjadi teladan. Gereja kalau mau jadi teladan, gereja kalau mau menjadi gereja yang tidak tergoncangkan, belajar jadi penurut para pemimpin-pemimpin rohani. Belajar hidup taat kepada para pemimpin-pemimpin rohani. Selain daripada Tuhan sendiri. Jelas harus turut pada Tuhan. Ayatnya di mana? Kita sudah pernah baca bahwa kalau kamu pengen mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kamu harus bisa mengasihi Tuhan yang mengasihi manusia yang kelihatan. Karena kamu nggak mungkin bisa mengasihi yang nggak kelihatan kalau kamu belum bisa mengasihi yang kelihatan. Jadi kalau kamu pengen bisa mengasihi yang tidak kelihatan, kamu harus bisa dulu mengasihi yang kelihatan. Jadi nggak mungkin bisa nurut Tuhan kalau nggak bisa nurut pada yang kelihatan. Siapa kelihatan dalam konteks ayat ini adalah para pemimpin-pemimpin rohani. Bapak Ibu Saudara, menjadi gereja yang tidak tergoncangkan, kita nggak mengejar keterkenalan kita gitu ya di muka dunia, tidak. Tetapi apa yang membuat mereka kok bisa jadi teladan, itu yang akan kita pakai. Jadi yang pertama adalah hidup dalam ketaatan. Salami kanan kiri, katakan mari hidup taat. Sekali lagi ketaatannya adalah kepada para pemimpin rohani dan juga ketaatan kepada Tuhan. Tuhan bisa bicara langsung, memberikan arahan secara langsung kepada kita semua sebagai umatnya. Tetapi Tuhan juga sering kali pakai para pemimpin-pemimpin rohani untuk berfirman, untuk menyatakan isi hatinya. Terlepas dari kelemahan-kelemahan manusia. Waktu Musa dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, punya kelemahan enggak? Sangat punya. Terbukti dia menjadi penakut, sangat takut ketika ketahuan bahwa dia bunuh orang Ibrani, orang Mesir. Dia takut, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dia tidak berani, Tuhan siapa aku gak bisa ngomong. Dia orang yang minder. Tapi waktu saudaranya Miriam dan Harun merasa, oh yang dipakai Tuhan kan gak hanya Musa, aku juga bisa dong dipakai Tuhan. Aku juga bisa dong dengar suara Tuhan. Gak hanya Musa yang dengar suara Tuhan, aku juga bisa. Apa yang terjadi? Tuhan kutuk mereka kena kusta untuk beberapa waktu lamanya. Musa penuh kelemahan, ada kelemahan. Daud punya kelemahan. Dan seterus punya kelemahan. Tapi waktu mereka diberikan otoritas untuk memimpin, yang dipimpin tidak boleh semacam aku gak setuju dengan itu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan demikian. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara yang kasih di Tuhan, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Dalam penindasan yang berat, dalam penindasan. Jadi dalam kondisi mereka ada tekanan yang begitu berat. Dalam kondisi mereka ada ya katakanlah mungkin semacam aniaya yang berat. Mereka tetap bisa menerima firman dengan sukacita. Ini sesuatu yang luar biasa. Orang untuk sekedar bersukacita belum dalam konteks menerima firman loh Bapak Ibu Saudara ya.
Belum dalam konteks menerima firman. Orang untuk bersuka cita dalam kondisi tekanan yang berat saja tidak mudah. Apalagi ini ditambahi dengan menerima firman dengan sukacita dalam kondisi apa? Ada tekanan, ada penindasan yang berat. Bukan sebuah hal yang mudah. Mudah memang untuk diucapkan, tetapi dikerjakan belum tentu. Namun ternyata jemaat Tesalonika sanggup dalam penindasan yang berat sekalipun mereka bisa menerima firman dengan sukacita. Beberapa orang bisa berkata begini, Bapak Ibu Saudara, kamu kan gak ngerasain apa yang aku rasakan. Kamu kan gak ngerti apa yang sesungguhnya terjadi dalam hatiku. Enak saja kamu ngomong mengampuni, enak saja kamu ngomong untuk memaafkan, enak saja kamu ngomong bertobat, yuk berdoa, yuk lepaskan, yuk. Gak mudah untuk kayak begitu misalnya Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara perhatikan, mereka bisa menerima firman dengan sukacita. Artinya sukacita itu kalau saya ekspresikan, wah bener deh, ini memang firman Tuhan kena padaku. Gitu kan Bapak Ibu Saudara. Beda dengan beberapa orang yang lain yang tadi saya sudah sebutkan, reaksinya akan jauh berbeda. Mereka menganggap ini sebagai kebenaran firman yang kemudian diterima dengan sukacita. Oh ternyata begitu ya, oh berarti itu yang harus aku lakukan. Tidak membangun benteng-benteng teologi, tidak membangun benteng-benteng dalih, tidak membangun benteng-benteng alasan. Untuk apa? Sekedar untuk, enggak kayak gitu sebenarnya. Enggak seperti itu. Sebab kalau kemudian muncul benteng-benteng itu Bapak Ibu Saudara, ketaatannya menjadi tidak akan muncul. Bagaimana bisa menjadi penurut kami kalau ternyata dalam hati jemaat di Tesalonika itu ada benteng-benteng, enggak kayak begitu, enggak mungkin lah, masa gitu kan saudara. Jadi enggak bisa jadi penurut kami. Dia mau bilang penurut Tuhan, enggak mungkin lah. Karena dia enggak bisa terima firman dengan sukacita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa bisa nerima firman dengan sukacita? Karena hatinya bersih, tanpa ada campuran-campuran yang lain. Ini yang membuat orang bisa terima firman dengan sukacita. Kalau hatinya masih penuh dengan kedongkolan kepada siapapun atau apapun, karena yang bikin dongkol itu bisa apa saja. Kondisi keadaan lingkungan itu bisa membuat jengkel, sakit hati, kepahitan bahkan. Gitu ya. Apalagi seseorang, maksudnya adalah manusia, sesama manusia, bisa membuat seseorang bisa jadi sakit hati. Kalau masih ada simpan kedongkolan, kejengkelan dalam diri, tidak mungkin bisa terima firman dengan sukacita. Yang muncul ya tadi seperti saya bilang, enak saja kamu ngomong kayak gitu, kamu kan gak ngerasain, gitu kan Bapak Ibu Saudara. Atau yang kedua, kenapa tidak bisa menerima firman Tuhan dengan sukacita? Ada bahan pembanding. Saya katakan bahwa bahan pembanding itu tidak salah, tetapi berbahaya. Ibarat kata kita naruh sebotol bensin dekat kompor. Boleh enggak sebenarnya naruh bensin di situ? Boleh, siapa yang melarang? Ya kan? Tapi bahaya enggak? Bahaya. Yang dilarang merokok itu cuma ada di pom bensin, Bapak Ibu Saudara. Karena pom bensin itu milik seseorang. Kalau sampai ada orang merokok menyebabkan kebakaran, ledakan besar terjadi. Tapi kalau naruh sebotol bensin dekat kompor, itu terserah yang punya. Iya kan? Siapa yang melarang? Ya enggak ada yang melarang. Jadi boleh enggak? Boleh. Tapi bahaya enggak? Yo sangat bahaya. Kalau orang punya bahan pembanding dalam dirinya, entah melalui media apapun, walaupun saya katakan sekali lagi bukan berarti tidak boleh, jangan salah tangkap. Saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh, bukan. Tapi bahaya. Kalau punya bahan pembanding, Alkitab berkata, kalau sudah mulai punya bahan pembanding, kamu akan memuja yang satu dan menjelekkan yang satunya. Kamu akan merasa cocok dengan yang satu dan tidak cocok dengan yang satunya. Padahal kalau sudah bicara soal penggembalaan, bicara soal pelayanan, kita kan harus tunduk pada kepemimpinan yang ada pada penggembalaan itu, sehingga perjalanannya menjadi seragam dalam pengertian sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Sekalipun seperti Musa dan seterusnya, para pemimpin-pemimpin itu punya kelemahan, kadang punya kekeliruan. Tetapi sebagai jemaat yang ingin
menjadi gereja yang tidak tergoncangkan, belajar untuk tidak punya bahan pembanding supaya tidak berbahaya. Itu pasti nanti akan dipakai oleh setan untuk memuja seseorang dan mungkin sih tidak menjelekkan, tetapi menganggap tidak, oh kayaknya itu kurang bagus, yang bagus yang di sini. Gitu Bapak Ibu Saudara. Ini yang bahaya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa maaf bicara banyak kritikus untuk kepemimpinan yang ada di bangsa ini. Karena mereka punya bahan pembanding. Walaupun mungkin sekali lagi tidak salah, tapi kan bahaya. Itu kan, oh pemimpin provinsi itu kayak begini, pemimpin negara itu kayak begini. Lihat tuh negara sana kayak begini. Lihat tuh provinsi sana begini. Karena punya bahan pembanding kan saudara. Mulai merasa oh itu lebih baik, itu lebih baik. Ini kurang baik, yang itu kurang baik. Tapi belum tentu kan bahwa apa yang seseorang itu kritikkan, ketika orang itu diminta untuk menerapkannya bisa berhasil. Belum tentu. Dia hanya pandai dalam mengkritik tapi tidak pandai di dalam mempraktekkan. Ini harus jadi pemahaman kita bersama Bapak Ibu Saudara, bahwa bahan pembanding itu tidak salah tapi punya bahaya. Kalau kemudian iblis memainkannya sehingga kemudian mulai mengatakan itu lebih baik, ini kurang baik. Sementara mungkin Tuhan minta kita ada dalam otoritas yang di sini. Nah itu yang jadi bahaya. Sehingga ketika kemudian arahan dan petunjuk diberikan, dianggap itu bukan dari Tuhan, dia akan berjalan sendiri. Jelas itu bukanlah sebuah keputusan yang sehat dalam sebuah keluarga, dalam sebuah komunitas. Jadi Bapak Ibu Saudara, terima firman dengan sukacita. Tos kanan kiri katakan, terima firman dengan sukacita. Lanjut Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut. Sampai di situ dulu. Berarti ada penyambutan. Jemaat Tesalonika ini punya kemampuan, katakanlah saja begitu, untuk bisa menyambut. Orang yang bisa menyambut dengan baik, orang itu cerita bagaimana jemaat Tesalonika itu kalau nyambut hamba-hamba Tuhan, nyambut para rasul dalam konteks ayat ini gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan itu terkenal, makanya mereka jadi teladan yang baik tadi. Itu terkenal bagaimana kalau mereka, jemaat Tesalonika terkenal bagaimana kalau mereka menyambut hamba Tuhan datang. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mendorong berulang kali, ayo kalau ada tamu datang, jadilah tuan rumah yang baik. Tamunya datang, tuan rumahnya enggak ada, itu kan bukan tuan rumah yang baik. Kalau ada tamu, jadi tuan rumah yang baik, sambut dengan baik, sambut dengan kerendahan hati, melayani yang hadir siapapun itu Bapak Ibu Saudara. Siapapun, gawak ke tase, nyemir ke sepatu nih, nyetrika ke kelambine, itu dalam bahasa loh ya, walaupun jelas-jelas barangkali mereka tidak butuh itu gitu kan, tetapi ini dalam bahasa supaya kita dapat pengertian pemahaman. Kalau ada tamu, sambut, itu dalam konteks yang seperti itu tadi. Mungkin harus bikinkan kopinya, masakkan indominya, sambut, istilahnya begitu. Ini cuma dalam bahasa ya, tapi coba itu diserap sebagai pengertian. Oh begitulah cara menyambut gitu loh saudara. Kalau tidak dalam pengertian yang sebenarnya gitu kan, bikin mie, bikin kopi, mungkin tidak sampai pada tahap itu juga. Tetapi secara prinsip mari kita mengerti bahwa menyambut itu seperti itulah kondisi dan keadaannya sebagai tuan rumah yang baik. Nah, untuk bisa memiliki sambutan yang sedemikian tentu memiliki kemurahan hati yang cukup luas. Tanpa punya kemurahan hati yang luas, tidak mungkin bisa memberikan sambutan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang tidak tergoncangkan karena mereka punya kemurahan hati. Kemurahan hati itu tidak hanya soal menabur loh Bapak Ibu Saudara, atau memberi persembahan, bukan. Jangan salah mengerti. Kemurahan hati tidak dalam konteks memberi saja. Kemurahan hati itu di dalam konteks apapun. Sikap bisa rendah hati, melayani, menganggap orang lain lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Itu harus didasarkan pada selain kasih, tentu kemurahan hati.
Ya memang kemurahan hati akan muncul karena kalau punya kasih. Kalau tidak punya kasih nggak mungkin punya kemurahan hati juga. Tapi ini saya bedakan supaya ada sedikit pemahaman yang lebih lengkap begitu kira-kira. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk bisa seseorang melayani orang lain dengan baik, dengan benar, dengan tulus, dengan murni, tanpa ada tendensi apapun, harus punya kemurahan hati. Orang bisa kemudian mengalahkan apa yang ada pada dirinya sendiri dan kemudian melayani orang lebih daripada dirinya sendiri, juga harus memiliki kemurahan hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang membuat jemaat ini menjadi kokoh, teguh, dan imannya jadi teladan, hidup mereka jadi teladan karena mereka punya kemurahan hati. Hendaklah setiap kita mengerti kebenaran ini dan kita memiliki kemurahan hati yang cukup luas, tidak hanya sekedar punya kemurahan hati, tapi punya kemurahan hati yang begitu luas. Lagi Bapak Ibu Saudara, katakan kepada kanan kiri, miliki kemurahan hati yang luas. Lalu ayatnya berkata, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala. Berbalik dari berhala-berhala. Ada orang pernah berkata kepada saya, kalau engkau punya sesuatu dan orang lain nyinggung sesuatu yang kamu punya dan kamu marah, berarti itu sudah ngikat kamu. Itu sudah ngikat kamu. Bahkan misalnya saya pernah ngasih kesaksian tentang munculnya lagu Mengikut Yesus Keputusanku, itu kan saudara masih ingat ya. Hamba Tuhan ini diutus Tuhan untuk menginjil ke satu daerah di negara lain yang begitu terpencil, hingga pada akhirnya keluarganya mati satu-satu, anaknya mati, kemudian istrinya mati. Apa yang dia katakan, Tuhan, kalau itu memang akan menghalang-halangi aku untuk memenuhi panggilanmu, aku rela. Walaupun memang sempat kayak Tuhan piye to iki, gitu loh. Aku sudah hirbikan hidupku loh, tak tinggalkan negaraku, aku jual semua yang ada di sana, aku nuruti kehendak Tuhan, aku ngikuti perintah Tuhan, tapi nyatanya keluargaku habis di sini. Tapi pada akhirnya dia berkata, ya Tuhan sudahlah, karena aku tahu, itu walau tetap ku ikut walau sendiri. Bait yang ketiga kan ngomongnya begitu lagu itu. Nah, hamba Tuhan ini bisa dengan rela melepas pada akhirnya walau berat. Kenapa? Dia tidak ingin anak, istri atau keluarga bahasanya menjadi berhala dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat engkau marah ketika itu disinggung? Itu berhalamu, harus ditinggalkan supaya jadi jemaat yang teguh, jadi jemaat yang tahan dalam menghadapi berbagai macam situasi, kondisi dan keadaan. Gaweanku ora tinggo, nek nesu berarti gaweanmu kuwi berhalamu. Kalau harga dirimu disinggung, disentuh orang dan engkau marah, maka harga diri itu akan jadi berhala dalam hidupmu. Loh Pak, apa ndak boleh tuh mempertahankan harga diri? Alkitab nulisnya begini, kamu telah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Jadi hidup kita ini, kata Paulus, bukan milikmu lagi. Hidupmu bukannya kamu lagi, melainkan Kristus yang tinggal. Kalau kita sudah dengan bahasa Korintus dibeli, lunas, jadi kita milik siapa sekarang? Milik yang beli dong. Yang ngerti katakan amin. Yang beli siapa? Yesus. Kapan? Waktu di kayu salib. Jadi kita milik siapa? Milik Yesus. Kita punya harga enggak? Punya, tapi milik dia, bukan milik kita lagi. Jadi kalau orang masih gampang tersinggung karena harga diri, itu berarti jadi berhala dalam hidupnya. Itu pemahaman. Jemaat Tesalonika sanggup meninggalkan semua berhalanya dan kemudian hidup melayani Tuhan, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Tinggalkan berhala-berhalamu, apapun yang masih mengikat engkau. Bahkan kalau misalnya secara jelas ada hal-hal dosa yang masih mengikat, artinya mengikat itu masih kita lakukan,
Saya dulu pernah katakan, kalau orang belum bisa ngampuni itu berarti berhala itu dalam hidupnya. Kalau orang belum bisa melepaskan apa yang dia banggakan, itu berarti berhala masih ada dalam hidupnya. Karena begini Bapak Ibu Saudara, maaf saya hanya cerita saja supaya ini bisa menjadi pengertian yang lebih lengkap buat kita. Ada seseorang nih, ceritanya kan masuk dalam susunan panitia. Kebetulan kepanitiaan itu kan melibatkan seluruh gereja di sebuah kota. Lalu dia kan sudah selesai sekolah strata satunya, sarjananya. Kemudian ketika namanya itu tidak berserta dengan penyebutan, dia sudah S2, kemudian sedang mengambil S3. Nah kemudian ketika kepangkatannya itu tidak disebutkan dalam struktur nama di kepanitiaan itu, marah saudara. Dia ngubungi yang nulis, Bu, nama saya nggak pakai titel, tolong tambahi titel saya. Nah saudara, saya pesan nggak usah nyebut titel-titel, ya saudara ya. Kalau memang itu urusannya dengan pemerintahan yang berkaitan dengan memang harus menyertakan titel, ya enggak apa-apa. Tapi kalau tidak ya enggak usah. Maksudnya untuk saya dulu ada yang ngomong begini, salah, usah rasa tinggu. Itu enggak penting. Kalau cuma untuk kita saja itu sudah enggak usah. Kecuali kalau surat menyurat resmi yang misalnya kepada Kemenat, itu kan Bimas Kristen. Nah itu pasti harus, kalau itu surat loh ya, harus menyebutkan. Karena mereka akan melihat itu gitu ya, mereka. Tapi kalau buat saudara enggak perlulah nyebut, udah nama saya saja cukup, enggak usah yang lain, itu enggak penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang merasa hanya karena itu saja tidak disebut, harga dirinya kesinggung. Wah aku wis S-loro kok ora dilebokke gitu kan saudara. Itu berhala buat dia. Nah sekarang apapun itu terserah, bisa apa saja. Tapi apa yang membuat Anda tidak terima diperlakukan seperti itu dan Anda marah, itu berhala. Tinggalkan sekarang. Yang mau katakan begini, aku mau tinggalkan berhalaku. Oh enggak punya ya, puji Tuhan. Tapi maaf, nanti kalau sampai ada yang tersinggung, langsung tak adepin. Anda enggak berani ngomong, berarti mungkin Anda enggak tahu juga kalau Anda punya berhala, barangkali. Tapi kalau Anda tahu, Anda sesuatu yang masih enggak bisa nih, kalau ini terjadi pada aku marah. Kalau itu sampai terjadi Bapak Ibu Saudara, itu berhala serius. Itu berhala serius. Nah saya kepingin membawa jemaat itu hidup dalam kehendak Tuhan, mengajak semuanya hidup dalam kehendak Tuhan. Jadi jemaat yang benar-benar tidak tergoncangkan, menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya tanggalkan berhala dan layani Tuhan. Melayani Tuhan bukan karena soal apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita saja, tetapi melayani Tuhan sesungguhnya adalah sebagai bentuk rasa terima kasih. Ibarat kata ini begini loh saudara. Saudara, kita ini sudah diberi sesuatu oleh Tuhan, gitu kan? Ya katakanlah kalau itu kita sebutkan misalnya Bapak Ibu Saudara ya, kita diberi oleh Tuhan kuasa untuk menyembuhkan. Sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan, kuasa untuk menyembuhkan itu kita gunakan. Untuk apa? Doain orang yang sakit. Karena Tuhan sudah kasih kuasa untuk menyembuhkan. Sebagai bentuk terima kasih. Kalau orang dikasih sesuatu tidak matur nuwun, tidak terima kasih, namanya apa saudara? Enggak tahu berterima kasih. Bahasa kasarnya apa? Kurang ajar. Orang yang enggak mau melayani itu sama dengan orang yang enggak tahu berterima kasih. Tuhan sudah kasih banyak hal. Bahkan segala-galanya Tuhan kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan kasih segala-galanya buat kita. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan, ayo melayani Tuhan. Kasih tahu kanan kiri lagi, katakan ayo melayani Tuhan. Jadi melayani bukan soal oh ya aku dikasih sesuatu sama Tuhan tak kerjain, sehingga itu seperti jadi beban buat dirinya. Jangan. Betul memang harus dikerjakan sesuai dengan bagian yang Tuhan percayakan, tapi jangan dianggap sebagai beban.
Kalau orang ngerti, dewasa, rohani, dia ngerti etika yang benar, maka orang pasti akan berterima kasih, bukan? Karena sudah diberi sesuatu. Nah, sudah dikasih sesuatu dari Tuhan, ayo berterima kasih. Caranya ya melayani sesuai dengan yang dipercayakan. Dan sekali lagi, kalau Bapak Ibu sudah dipercaya, itu artinya Tuhan memandang Anda bisa. Tos kanan kiri katakan kita bisa. Amin. Jadi jangan pernah berkata susah Pak. Susahnya di bagian mana? Kalau itu sesuatu yang bisa dipelajari, nggak ada yang susah. Ibarat kata nih, maaf bicara Mas Rian, tak jadikan contoh. Mas Rian pasang keramik gereja, nggak bisa ya Pak. Ilmu saya itu masak, bukan pasang keramik. Kalau masak saya bisa, pasang keramik saya nggak bisa. Secara keilmuan iya, tapi namanya pasang keramik itu ada teori yang bisa dipelajari. Jadi kalau selama mau belajar pasti bisa pasang keramik. Ya ini hanya contoh misalnya ya. Karena kebetulan Mas Ian kan memang punya bagiannya gitu kan, kemampuannya, talentanya katakan. Sesuatu yang bisa dipelajari, bisa dikerjakan pada akhirnya. Tinggal bagaimana mau ndak nih belajar. Mau ndak nih berkorban. Ya saya pakai contoh lagi ya Mas Rian misalnya. Biasanya gur nyekel brambang bawang, lagi kok nyekel semen, pedes kabeh tangannya, ini pedesnya beda. Ngirisi brambang bawang mungkin mau pedes jabone tok, nyekel semen glodoki saudara. Tapi kalau itu memang perintah yang diberikan Tuhan kepada masing-masing kita, misalnya begitu, apapun itulah nanti, dan itu sesuatu yang dapat dipelajari. Pak saya tuh nyanyi fales, masuk disuruh jadi singer, mau belajar enggak? Kalau mau belajar ya bisa. Wong itu sesuatu yang bisa dipelajari. Kecuali di kursus ke 3 bulan, 3 tahun, ijek meleto, ayo wis. Tapi kan perlu dicoba dulu, belajar dulu. Seminggu sekali datang ke gereja misalnya, waduh Pak waktunya, lah itu sudah. Kalau udah bicara yang begitu-begitu nggak akan mungkin bisa melayani Bapak Ibu Saudara dalam konteks bagian-bagian pelayanan yang kita tahu. Walau pelayanan itu ada yang pelayanan mimbar, non mimbar, pelayanan gerejawi, non gerejawi. Mimbar adalah pelayanan yang dilakukan di area mimbar. Pelayanan non mimbar itu yang dilakukan di area non mimbar. Pelayanan gerejawi adalah pelayanan yang dilakukan dalam ruang lingkup kegerejaan atau gedung gereja juga. Tapi non gereja adalah pelayanan yang di luar gedung gereja. Semua ada pelayanannya. Tapi apapun itu pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang diperintahkan kepada kita, kalau itu sesuatu yang bisa dipelajari, belajar. Jangan selalu berkata aku enggak bisa. Tunggu, kalau itu sudah dipercaya, bisa dipelajari, ya belajar Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Bisa melayani. Walau sekali lagi pelayanan itu kan tidak harus itu. Tapi kalau itu sudah diperintahkan, Mas Boni yuk pelayanan ini. Wah saya enggak bisa Pak, saya bisanya bikin kopi. Kalau itu saya enggak bisa, belajar. Bu Asri ayo pelayanan ini. Waduh saya enggak bisa Pak, saya enggak punya pengetahuan untuk itu. Kalau mau belajar. Begitu ada kepercayaan yang diberikan, Pak, Bu, Mas, Mbak, yuk pelayanan ini, pelayanan itu, pelayanan ini, pelayanan itu. Selama itu bisa diupayakan, dipelajari, dimengerti, belajar. Kasih tahu kanan kiri lagi, katakan belajar. Belajar. Dalam segala hal Bapak Ibu Saudara. Kecuali tadi sudah berulang belajar, kok tetap ketok ora munda, ya wes berarti memang tidak punya talenta atau karunia di situ. Tapi kadang-kadang yang membuat kita tidak berangkat untuk melayani karena kita merasa aku enggak di bidang itu. Memang mungkin iya bahwa kita akan bisa lebih maksimal kalau di bidangnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, siapa di antara kita yang sangat-sangat memahami kemampuan kita? Sangat memahami kemampuan diri sendiri. Tidak ada yang bisa memahami. Kemampuan dan kelemahan kita sendiri kita tidak bisa ngukur Bapak Ibu Saudara. Jadi tinggal bagaimana kemudian kita belajar untuk kita kemudian mau melayani Tuhan. Jadi sekali lagi saya dorong semua jemaat, ayo pelayanan. Amin. Yang tidak bisa itu di sini, sama di sini, itu yang membuat kita tidak bisa.
Karena kalau sudah di sini, Pak saya repot, tidak punya waktu, selesai. Kita nggak akan pernah bisa melayani lebih buat Tuhan. Tidak akan bisa. Kalau Pak, waduh saya itu memiliki keterbatasan ini. Selama memang dia tidak mencoba dan berusaha. Waktu saya di Singapura ada salah satu WL di acara itu pakai bahasa Jawanya krek. Saudara tahu ya, tongkat untuk orang karena kakinya kecil sebelah. Tapi saudara tahu, dia lebih dari kita semua. Dia WL itu bisa lompat sana lompat sini dengan kreknya. Dia bukan jadi WL yang cuma diem aja. Dia bisa bergerak ke sana kemari, panggungnya bisa selebar ini kalau nggak salah. Tapi dia bisa kemana-mana. Keterbatasan seseorang, entah fisik entah apapun, itu kiranya tidak menjadi penghalang untuk kita lebih lagi melayani Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tidak menjadi keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, fisik, kiranya tidak menghalang-halangi kita untuk melayani Tuhan. Jangan puas jadi jemaat saja, jemaat biasa yang tidak melayani. Saya bahasakan begini pengertiannya supaya hanya kita paham bahwa ada beberapa orang yang ya wis kegiatannya cuma hari Minggu datang pulang. Selain itu dari Senin sampai Minggu lagi nggak ngapa-ngapain. Nginjil di rumah juga enggak misalnya begitu ya. Doain orang sakit di rumah juga enggak misalnya begitu. Hanya sekedar jadi orang Kristen biasa yang rutinitas paginya doa pagi, kemudian beraktivitas dan selesai. Saya katakan mungkin itu belum melayani dengan yang sesungguh-sungguhnya. Saya masih katakan mungkin karena saya nggak tahu secara detail apa yang dikerjakannya di rumah. Tapi kalau di rumah hanya sekedar itu yang dikerjakan, berarti belum melayani secara maksimal. Saya dorong setiap jemaat Tuhan, seluruh CSK Family sama-sama melayani Tuhan. Katakan amin. Lagi ayat yang ke-10. Apa yang mereka kerjakan, apa yang jemaat Tesalonika ini kerjakan, sehingga keteladanan mereka bisa sampai kemana-mana. Mereka menjadi gereja yang kokoh. Ayat 10 berkata, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi kenapa mereka bisa kokoh? Mereka tidak tergoncangkan, mereka bisa teguh, bahkan sampai iman mereka, apa saja yang mereka lakukan bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Karena mereka punya pengharapan atas apa? Kedatangan anak manusia. Siapa itu? Yesus Kristus yang menyelamatkan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara tidak hanya secara fisik mereka melakukan kemurahan hati, membantu orang, memberikan sambutan dan sebagainya yang bisa nampak secara fisik dilihat oleh orang lain, yang membuat mereka terkenal, yang membuat mereka menjadi teladan. Tidak. Tapi soal iman yang gak kelihatan itu ternyata juga menjadikan mereka jemaat yang bisa jadi teladan hidupnya, yaitu berpengharapan atas kedatangan Tuhan. Ini ada ayatnya di sini kan saudara. Berarti ngomong soal kedatangan Tuhan itu penting enggak? Penting. Ngomong soal kerajaan surga penting enggak? Penting. Ngomong soal Yesus datang kali yang kedua penting enggak? Penting. Harus diomongkan, harus disampaikan, harus diajarkan. Karena ternyata pengharapan atas kedatangan Yesus kali yang kedua itu membuat mereka jadi kuat, Bapak Ibu Saudara. Gini pemahamannya. Waktu seseorang, ini saya contohkan, kemarin sore saya ngomong ini. Saudara tiba-tiba dapat undangan, Bapak ini, Ibu ini, Mas ini, Mbak ini tolong hadir besok tanggal sekian ke Istana Raja. Ada hadiah yang akan diberikan oleh Bapak Presiden. Apa yang akan Anda lakukan Bapak Ibu Saudara? Allah rasa atau ya skin orang entuk ya ora apa-apa. Itu kalau orang yang sudah nggak kepengin ya sudah, orangnya sudah kaya raya, sultan gitu kan ya sudah, mungkin begitu gitu kan. Tapi kalau ini anggap saja orang yang wow begitu ya, menerima undangan itu sesuatu yang wow begitu, apa yang akan terjadi? Tanggal sakmene itu sudah mulai dirancang nih. Tanggal sakmene iki mulai dibenderi gitu kan saudara. Undangan, memenuhi undangan kepresidenan itu sudah dibunderi tentang kalender semakin mendekati semakin punya pikiran
mau pakai apa, warna apa, sendale sing ndi, wah sendalku wis elek tuku sendal anyar. Nah, gitu kan saudara. Wah sepatuku wis bulai tuku sepatu anyar, mulai mempersiapkan diri. Pengen pakai baju ini, wah baju ini ternyata sudah jelek, pakai baju yang lain, wah ternyata jelek semua, beli baju baru. Mulai cari tiket, berangkat dan pulang, bersama dengan siapa. Mulai merancang nanti kalau di sana ngapain ya, aku kudu ngomong piye ya, aku kudu dikai apa ya. Pikiran dan hati ini sudah mulai dipenuhi dengan angan-angan, ancang-ancang. Tanggal sekian ke sana pakai baju ini, naik kereta ini, misalnya begitu. Tiketnya ini, bersama dengan si ini, ngomongnya seperti ini. Sudah mulai dipenuhi dan direncanakan. Sampai kemudian pada hari yang sudah ditentukan berangkat. Misalnya begitu. Pikiran dan hati mulai dipenuhi dengan hal-hal yang itu. Kalau saya boleh pakai kata lain, fokus. Mulai fokus ke sana. Kalau orang punya pengharapan akan kedatangan Yesus kali yang kedua, pikiran dan hatinya akan mulai fokus mengarah pada itu. Fokus pada kedatangan anak manusia itu. Fokus pada pengharapan atas keselamatan yang dibawa di dalam Yesus Kristus itu. Tapi berapa banyak orang Kristen hari-hari ini tidak fokus pada kedatangan. Bukan berarti kita berharap segera dipanggil Tuhan, juga tidak. Tapi supaya pikiran kita ini ngerti loh, ke surga itu harus mempersiapkan ini, ke surga itu harus begini, ke surga itu harus begitu. Semua itu kalau sudah memenuhi hati kita, arah dan tujuan hidup kita arahnya cuma ke sana, harus ke surga, harus bisa masuk surga. Apa yang dibutuhkan untuk bisa masuk surga? Dikerjakan semuanya, dipersiapkan semuanya. Nah, kenapa orang Kristen ada yang santai? Karena dia tidak pernah punya pengharapan atas kedatangan anak manusia. Setidaknya begini, Alkitab yang kita baca menunjukkan untuk bisa masuk dalam janji Tuhan waktu Tuhan datang kali yang kedua. Contoh gadis bijaksana dan bodoh itu sudah menunjukkan kepada kita apa sih? Mempersiapkan diri, berdandan. Kitab Wahyu berkata jubahmu harus dibasuh supaya putih bersih. Jubahmu harus dibasuh. Artinya apa? Mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mempersiapkan diri, dibasuh. Artinya apa? Menguduskan diri. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar mulai ditanggalkan. Seperti tadi, berhala-berhala mulai ditanggalkan. Kalau Tuhan suruh melayani, ayo melayani. Jangan anggap bahwa ketika Anda Kristen sampai mati bahwa Anda akan tetap masuk surga. 5 gadis bodoh dan bijaksana menunjukkan hal yang sudah pasti. Orang Kristen yang sama-sama melayani Tuhan sampai akhirnya belum tentu masuk surga. Jadi itu hanya sekedar semacam dorongan imajinasi. Tidak. Firman Tuhan berkata dengan jelas, jemaat Tesalonika bisa menjadi jemaat yang kuat, kokoh, tidak tergoncangkan, bahkan bisa jadi teladan sampai ke seluruh wilayah Makedonia, Akaya, bahkan ke semua tempat. Karena mereka punya pengharapan akan kedatangan anak manusia. Fokusnya, arah pikiran dan hatinya, ya tentu tidak hanya ke situ doang dalam pengertian bahwa ya wes lah tidak melakukan apapun, yang penting berpengharapan, juga salah. Tadi ingat, ada yang meninggalkan berhala, ada yang melayani Tuhan. Berarti sementara kita mengarahkan diri pandangan kita, fokus kita pada menantikan kedatangan anak manusia kali yang kedua, Yesus Kristus yang menyelamatkan, kita harus tetap meninggalkan berhala, kita harus tetap melayani Tuhan dan mengerjakan bagian yang lain. Menuruti apa kata Tuhan, menuruti apa kata pemimpin-pemimpin rohani. Yuk Pak Bu datang, yuk Pak Bu yuk ikut ini, yuk Pak Bu kerjakan ini itu, yuk kerjakan semuanya. Penurut kami, penurut Tuhan. Tanggalkan berhala, melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo sama-sama kita mulai belajar apa yang perlu kita kerjakan menjadi gereja yang tidak tergoncangkan. Ke depan saya sudah sampaikan berulang kali, ke depan situasinya menjadi semakin tidak mengerti, tidak tahu apa yang akan terjadi.
Tapi yang jelas itu sedang kita lihat dengan kasat mata. Berbagai macam kondisi keadaan baik di bidang ekonomi, keadaan politik, keadaan sosial. Kita tahu bersama kondisinya tidak semakin lebih baik. Dosa semakin nampak seperti familiar, maksudnya familiar itu kayak udah orang tuh melakukan dosa itu kayak biasa aja, nggak takut hukuman, nggak takut hukuman ya. Kayak orang nggak takut aja, udah seenaknya melakukan kejahatan, melakukan dosa, bunuh orang jadi biasa, mencuri itu seperti hal yang biasa, lumrah buat kebanyakan orang. Hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan juga dianggap hal yang sudah biasa sepertinya. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan itu. Tidak semua yang kita lihat mungkin dari media-media yang ada itu adalah benar adanya. Tetapi kembali kepada Alkitab yang adalah kita yakini sebagai firman Tuhan. Mari kita mulai berpegang pada itu supaya hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Yang siap menyenangkan hati Tuhan katakan haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Mari sama-sama kita hampiri hadirat Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari yang sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan, kita bangkit berdiri dan katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Mari sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Katakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
segenap hati menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Naikkan sebagai doa kita kepada Hanya Tuhan. itu kerinduanku. Dari hati kita yang mengasihi. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Mari taruh tangan kanan kita di dada dan katakan menyenangkanmu ya Tuhan Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Yesus, senangkanmu. kami mau menyenangkanmu. Hanya itu kerinduan kami ya Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku menyenangkanmu Tuhan, ku menyukakanmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur kepadamu Tuhan, Engkau baik sungguh baik. Perbuatan tiada yang seperti Kami mau menyenangkanmu Tuhan. kami memuliakan nama Yesus. Ya Rabase, ya Rabagi, Nama di atas ya Rabaya Suraba Karalaba ya raja Rabaya. mulia. Sikerelelelele ya Rabaya. Mari Roh Kudus berbicara kepada setiap kami lebih lagi. Berbicara kepada setiap kami lebih lagi. Berbicara kepada setiap kami lebih lagi. Yesus termulia. Kekal sampai selamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, memang bukan menjadi sesuatu yang mudah untuk dikerjakan ketika kita harus menjalankan semua apa yang Tuhan perintahkan kepada kita.
Tapi pagi hari ini setidaknya adakah kerinduan, adakah kemauan, adakah komitmen yang kita bangun untuk kita mau belajar taat melakukan apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagi yang rindu, walau mungkin saudara merasa Tuhan aku belum bisa, Engkau tahu aku belum bisa, aku belum sanggup. Setidaknya Bapak Ibu Saudara hari ini berkeputusan dalam hati, tapi aku kepingin Tuhan bisa melakukan kehendak-Mu. Aku kepingin hidup taat, aku kepingin hidup memiliki kemurahan hati yang luas dan seterusnya. Setidaknya hari ini, pagi hari ini saudara punya kerinduan untuk melakukannya. Sekalipun mungkin masih butuh proses yang kita tidak tahu, kita berharap anugerahnya mempercepat setiap proses sehingga kita bisa dengan segera hidup taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi sekali lagi, setidaknya pagi hari ini setiap kita punya keputusan, aku mau berubah Tuhan, aku mau belajar hidup taat pada firman-Mu, pada perintah-Mu, pada ketetapan-Mu, pada apapun yang Kau sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menjalankannya, berkomitmen untuk mau berubah walau butuh proses, mari taruh tangan kanan di dada. Yang sungguh-sungguh rindu mau belajar, taruh tangan kanan di dada. Serahkan diri pada Tuhan. Tidak mudah memang, tapi belajarlah mau. Belajarlah mau untuk diubah, dibentuk, diproses oleh Tuhan. Butuh pengorbanan memang, butuh ketekunan, butuh kesetiaan, butuh ketaatan yang lebih lagi, butuh komitmen yang lebih kuat lagi untuk kita bisa menjalankannya. Tetapi tetap sekali lagi, setidaknya pagi hari ini miliki keputusan untuk ya Tuhan aku mau belajar. Sekalipun mungkin harus terjatuh, tetapi bangkit lagi. Walaupun mungkin harus mengalami proses yang begitu berat, tapi tetaplah kuat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh punya komitmen untuk mau belajar, mari taruh tangan kanan di dada. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Mari masing-masing kita berdoa melalui pujian ini. Tanpa Roh, bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus. Ini menjadi doa kami bersama. Mari Roh Kudus tuntun kami. Roh Kudus, Engkau tolong kami.
tersesat. agar kami menjadi umat yang dapat mentaati setiap perintah-Mu, hidup meninggalkan segala berhala, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai Engkau datang kali yang kedua kali. Tuhan, tolong kami, segala kelemahan Tuhan angkat demi nama Yesus. Semua ikatan Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Biar kami mengalami kemerdekaan yang sekutunya. Roh, jiwa, dan tubuh kami dimerdekakan dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Biar anugerah-Mu pagi hari ini berlimpah-limpah bagi kami. Limpahkan kasih karunia-Mu bagi kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Dengan ini aku nyatakan, setiap kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam ketulusan, hidup dalam kemurnian. CSK Family menjadi jemaat yang iluminatif, dinamis, dan misioner oleh karena kehendak dan kemurahan Tuhan yang terjadi atas kami semua, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Agar ku tidak tersesat, agar ku